Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindik Irawanto dari STMIK IKMI Cirebon. Di presentasi kali ini tentang proposal skripsi dengan judul Metode Navi Bayes untuk menentukan tingkat akurasi bandwidth dalam pemantauan jaringan. Dimulai dengan latar belakang pentingnya jaringan komputer pada kehidupan sekarang. Perlu adanya kestabilan jaringan komputer yang digunakan. Disinilah seorang network administrator jaringan memposisikan diri menjaga stabilitas jaringan komputer. Monitoring jaringan komputer adalah metode utama untuk menjaga stabilitas jaringan. Dengan adanya monitoring, jika terjadi pada jaringan dapat diperbaiki dengan cepat dan mudah oleh administrator. Pemantauan kualitas jaringan dibutuhkan beberapa parameter seperti throughput, delay, jitter, bandwidth, dan packet loss. Menurut penelitian Sri Utami Intan Wijaya, pada metode Quality of Service yang biasa disingkat QoS, memiliki parameter yang dibutuhkan untuk pemantauan jaringan dan telah ditetapkan dalam standar indeks dan kategori untuk masing-masing parameter. Dalam beberapa penelitian, metode QoS untuk pemantauan status jaringan internet yaitu menggunakan parameter delay, jitter, packet loss, dan throughput yang mendapatkan hasil sangat memuaskan untuk gedung laboratorium dan memuaskan untuk gedung yang lainnya. Menurut penelitian Wulandari, metode QoS akan menghasilkan nilai dari setiap parameter yang dibutuhkan untuk pemantauan jaringan. Guna mendapatkan kesimpulan mengenai status jaringan internet, digunakan algoritma Navi Bayes yang mampu mengambil keputusan dengan menggunakan dataset yang telah disediakan. Beberapa penelitian algoritma Navi Bayes dalam data class field memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi, yaitu menunjukkan bahwa Navi Bayes memiliki tingkat akurasi sebesar 76,30%, sedangkan J48 memiliki tingkat akurasi 73,82%. Sehingga dalam pengklasifikasikan menggunakan dataset diabetes menurut penelitian Joshi, dan untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi bandwidth dalam pemantauan jaringan untuk menjaga kestabilan jaringan komputer. Jadi di sini penelitian menggunakan algoritma Navi Bayes untuk memiliki tingkat akurasi lebih tinggi dari J48. Kita mulai selanjutnya untuk rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan bahwa dalam menentukan pemantauan kualitas jaringan masih kurang tepat sasaran, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan jaringan. Untuk pertanyaan penelitian, pertama, bagaimana pengambilan sampel data dan metode apa yang cocok untuk menjadikan penelitian. Untuk sampel data diambil ketika observasi di tempat studi kasus,
yaitu di PT SP Cukup Rupiah dengan ketentuan quality of service yang terdiri parameter jitter, delay, throughput, bandwidth, dan packet loss. Pengambilan data tersebut berlangsung di tempat studi kasus, dan untuk metode sendiri menggunakan algoritma Navi Bayes karena untuk menunjukkan tingkat akurasi dalam pemantauan jaringan internet ini. Untuk tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui penyebab yang mempengaruhi rendahnya bandwidth dalam proses jaringan. Untuk mengetahui penyebab, jika ketika pemantauan jaringan terjadinya jitter tinggi atau bisa dibilang pingnya besar, yang menandakan bahwa rendahnya bandwidth terjadi lemot atau lemot dalam internet, sehingga seorang administrator bergerak untuk menstabilkan kembali agar bisa kondusif kembali untuk nyaman digunakan oleh para staf karyawan di PT SP Cukup Rupiah. Untuk mengetahui tingkat, dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat akurasi seberapa cepat jaringan internet pada PT SP Cukup Rupiah. Sini untuk mengetahui tingkat akurasi seperti yang tadi katakan menggunakan metode Navi Bayes, karena metode ini salah satu yang tepat untuk mengetahui tingkat akurasi dari dataset sampel yang diambil tadi pada batasan masalah. Untuk manfaat penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi baru dalam penerapan metode Navi Bayes untuk menentukan tingkat akurasi bandwidth dalam pemantauan jaringan, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan sistem pemantauan dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Manfaat praktis penelitian ini bisa mendapat wawasan dan pengetahui mengenai faktor yang mempengaruhi algoritma dalam pemantauan jaringan. Untuk batasan penelitian, dataset yang digunakan untuk proses training awal menggunakan dataset private, karena kita akan mengambil sampel secara langsung di PT SP Cukup Rupiah dengan ketentuan dataset QoS. Dan yang kedua menggunakan tool Rapid Miner serta metode Navi Bayes. Di sini untuk menentukan tingkat akurasi menggunakan metode Navi Bayes dengan bantuan tools Rapid Miner. Untuk pengambilan sampel dataset berdasarkan data QoS yang terdiri dari beberapa parameter, yaitu jitter, delay, throughput, bandwidth, dan packet loss. Untuk kerangka berpikir, di sini ada flowchart kerangka berpikir. Dia dimulai dari start. Itu yaitu kita ketika membuka tool Rapid Miner, lalu lanjut ke baca data training, itu ketika kita menginput dataset pada Rapid Miner. Setelah itu diinput, kita lanjut ke apakah data tersebut data numerik, jika tidak, jumlah dan probabilitas. Untuk caranya, setelah itu ke tabel probabilitas.
Jika iya, kita tentukan min setiap parameter. Setelah itu standar deviasi tiap parameter. Setelah itu tabel min dan standar deviasi. Jika sudah melewati hal tersebut, kita terdapat tingkat akurasi yang bisa dikatakan berapa persen data set tingkat akurasi tersebut. Setelah mendapatkan akurasi, stop karena sudah mendapatkan hasilnya di tool Rapid Miner. Untuk jadwal penelitian, kegiatan studi literatur berlangsung selama 6 bulan dan observasi selama 1 bulan, wawancara selama 1 bulan, tidak 1 bulan penuh, ya bisa dikatakan 1 minggu. Untuk penyusunan sendiri berlangsung selama 3 bulan dan hasil analisa selama 1 bulan untuk mengetahui hasilnya. Dan di sini terdiri beberapa daftar pusaka dengan judul Analisa Kualitas Layanan Internet dan Pengklasifikasian Jurusan Teknik Elektro. Dan yang kedua ada pengukuran quality of service pada jaringan hotspot Universitas Singapura Bangsa Karawang. Yang ketiga ada klasifikasi data trafik internet menggunakan metode BIOS Network. Dan untuk yang keempat ada analisis pemantauan LAN lokal, ada pemantauan LAN menggunakan metode QoS dan pengklasifikasian status jaringan internet menggunakan algoritma Navier-Bayes. Itu beberapa daftar pusaka. Mungkin presentasi proposal skripsi sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan ucapan maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.